Selamat pagi, berkah dalam anak-anak. Selamat pagi, Pak Oki. Selamat pagi, berkah dalam Pak Oki. Untuk Zoom kali ini kita akan mempelajari tematik tema 2, subtema berapa ya? 3. Subtema 3, betul, subtema 3. Sebelumnya Pak Oki mau tanya dulu, apa suaranya Pak Oki sudah jelas? Jelas ya? Jelas semuanya ya? Ya, kalau sudah jelas kita langsung mulai saja. Sebelum mulai Pak Oki tanya dulu. Gimana kabar kalian semua? Sehat. Sehat, harus tetap sehat. Ya, harus tetap sehat. Harus tetap menjaga kesehatan, makan makanan bergizi. Ya. Nah, sekarang kita mulai saja pembelajarannya ya. Sebelumnya kalian bisa menyiapkan buku pelajarannya. Untuk kali ini tidak hanya tematik, nanti ada bahasa Jawa juga. Setelah pembelajaran tematik nanti ada bahasa Jawa juga ya. Langsung di Zoom ini pembelajaran bahasa Jawanya. Disiapkan bukunya dulu, buku tematik sama buku. Nanti setelah tematik selesai langsung ke pembelajaran bahasa Jawa. Bahasa Jawa ulangan 2 nanti ya. Saya sudah. Sudah siap semua? Sudah siap semua ya? Ya, sudah semangat semua. Hebat anak kelas 3A. Anak kelas 3A hebat-hebat. Nah, sekarang kita langsung saja mulai pembelajarannya. Kita mulai dari tema 2, subtema 3. Nih, tema 2, subtema 3. Ini mempelajari tentang, ada teman yang masuk. Nah, ini menyayangi tumbuhan. Sebelumnya, sebelum Pak Oki lanjutkan, coba sekarang semuanya di-mute dulu. Di-mute dulu semuanya ya. Siapa yang belum mute, di-mute dulu. Nih masih ada temannya yang baru masuk ini ya. Sudah, sekarang kita lanjutkan. Tema 2, subtema 3 itu kita mempelajari tentang menyayangi tumbuhan. Menyayangi tumbuhan. Nah, untuk pembelajaran PPKN. PPKN itu kita telah mempelajari keberagaman peran dan tugas. Nah, di rumah itu, di keluarga kalian itu memiliki peran masing-masing. Ada yang perannya sebagai ayah, lalu ada perannya sebagai ibu. Dan kalian sendiri itu perannya sebagai apa? Ya, betul, sebagai anak. Nah, nanti ada tugas-tugasnya ya, sesuai dengan peran-perannya itu. Nah, ini. Setiap anggota keluarga memiliki peran, yaitu sebagai ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga juga memiliki tugas sesuai dengan peran masing-masing. Sesuai dengan peran masing-masing. Misalnya ini contoh tugas sesuai dengan peran. Nah, ini perannya ayah. Ayah itu tugasnya mencari nafkah untuk keluarga. Nah,
ini mencari nafkah. Tuh misalnya bekerja, ya, bekerja nanti menghasilkan uang. Uangnya itu bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Misalnya untuk makan, untuk membayar sekolah kalian, untuk membeli pakaian. Nah, seperti itu ya. Tujuannya ayah bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Itu tujuannya mencari nafkah. Lalu peran ibu. Nah, ini ibu. Sebagai ibu itu tugasnya apa ya? Nah, ini sebagai ibu itu pada umumnya tugasnya ibu itu adalah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti nah, ini memasak dan mencuci. Tentu orang tua kalian atau ibu kalian itu sudah pada pinter masak ya, pasti masakannya enak-enak semua. Itu ya. Lalu selain itu, tugas ibu juga menyiapkan makanan untuk anggota keluarga. Misalnya saat pagi hari, ibu kalian atau mama kalian menyiapkan sarapan. Siapa yang belum sarapan hari ini, pagi ini? Sudah sarapan semua ya? Oh, ada yang belum sarapan. Ya, nanti setelah pembelajaran kalian sarapan dulu ya. Supaya tidak lapar, supaya mengerjakan tugas-tugasnya menjadi lebih semangat nanti. Lalu peran selanjutnya adalah sebagai anak. Nah, ini anak ini termasuk kalian ini sebagai anak. Selain kalian juga kakak, adik itu juga perannya sebagai anak. Lalu apa saja tugas kalian ini sebagai anak? Bisa diperhatikan tugas kalian sebagai anak. Nah, ini belajar dengan baik. Nah, ini harus belajar dengan baik. Karena kalau sudah belajar, kalian memahami pembelajaran, nanti orang tua kalian pasti akan bangga. Biar bisa memahami, nanti kalian harus belajar dengan baik. Mengulangi pembelajaran yang sudah diajarkan. Kalau ada tugas-tugas, dikerjakan. Nah, seperti itu. Lalu apalagi tugasnya? Nih ya, menghormati orang tua. Nah, nih, kalian itu tugasnya menghormati orang tua. Dan itu wajib. Harus kalian lakukan untuk menghormati orang tua. Di sini siapa yang sering melawan perintah orang tua? Nah, tidak ada ya. Harus menaati perintah orang tua. Lalu membantu orang tua. Di sini siapa yang tidak pernah membantu orang tuanya? Tentu kalian membantu orang tua. Misalnya menyapu lantai. Tuh, membantu ibu mencuci piring. Misalnya seperti itu. Nah, membantu ayah mencuci mobil. Nah, misalnya seperti itu. Contoh membantu orang tua. Kalau kalian rajin membantu orang tua, pasti orang tua kalian akan senang. Itu ya, untuk tugas berdasarkan perannya. Ini juga saat bekerja bakti membersihkan rumah juga ya. Saat bekerja bakti membersihkan rumah, pasti ada tugasnya masing-masing. Sesuai dengan perannya. Nih. Misalnya, ayah bertugas memangkas ranting kering. Nah, ini misalnya ini yang tugas yang paling berat. Ini dilakukan oleh ayah. Jangan kalian nanti yang mengerjakan tugas ini. Kalau kalian mengerjakan nanti berbahaya ya. Lalu ibu, misalnya ibu bertugas menyapu halaman. Lalu Kak Anissa, misalnya ini keluarganya Ibu ya. Kakaknya Ibu itu namanya Kak Anissa. Tugasnya menyiram tanaman.
Lalu ada ibu sendiri. Ibu tugasnya menata tanaman dalam pot. Nah, misalnya seperti itu tugas-tugas setiap peran dalam keluarga saat membersihkan halaman. Ini contohnya, misalnya saat akan bertamasya, itu ada lagi tugasnya masing-masing. Itu ya, misalnya ayah saat bertamasya ini ya. Ayah misalnya menyiapkan kendaraan, ibu menyiapkan bekal. Nah, seperti itu. Lalu anak misalnya membantu ibu menyiapkan bekal. Seperti itu ya. Tugas-tugas berdasarkan peran. Itu untuk PPKN-nya. Sekarang untuk bahasa Indonesia. Nih, bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia itu, kita mempelajari tentang cara merawat tanaman. Pada pembelajaran di YouTube itu, kalian sudah mengikuti ya. Pada pembelajaran di YouTube itu, kita sudah mempelajari tentang cara merawat berbagai tanaman. Kalian juga sudah ada tugas untuk mewawancarai orang tua kalian. Sudah dikerjakan apa belum? Sudah ya. Besok tugasnya dikumpulkan. Nah, ini cara merawat tanaman. Pada umumnya, cara merawat tanaman itu semuanya sama. Ya. Nih, dengan cara penyiraman. Nih, tanaman itu harus disiram. Penyiraman dilakukan agar tanaman tidak layu. Nah, ini agar tidak layu, makanya disiram. Disiramnya tentu menggunakan air ya. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Ini ya untuk penyiraman tanaman. Tapi kalian juga harus memperhatikan keadaan cuaca. Kalau misalnya sudah hujan, kalian tidak perlu menyiram tanaman lagi karena sudah disiram dengan air hujan. Lalu kalau misalnya juga diperhatikan media tanamnya, kalau masih basah, itu tidak perlu disiram lagi. Karena kalau tanaman itu kelebihan air, terlalu banyak air, akarnya akan membusuk dan tanaman bisa mati. Itu ya, diperhatikan. Lalu selain penyiraman, ada juga pemupukan. Nah, pemupukan. Pemupukan itu dilakukan agar tanaman itu tumbuh subur. Nah, agar tanaman tumbuh subur. Pemupukan tanaman dilakukan secara teratur. Nah, harus teratur. Misalnya, 1 bulan sekali. Ada juga tanaman yang 20 hari sekali itu diberi pupuk. Ada yang 1 bulan sekali. Ada yang 2 bulan sekali diberi pupuk. Tujuannya agar tanaman tersebut tumbuh subur. Contoh pupuk itu ada pupuk kandang, pupuk kompos, dan masih ada lagi banyak macam pupuk. Itu tujuannya untuk menyuburkan tanah di sekitar tanaman. Nah, kalau tanahnya subur, tanaman juga ikut tumbuh subur. Itu ya. Lalu selain pemupukan juga dengan cara penyiangan. Nah, ini penyiangan itu dilakukan dengan cara mencabuti rumput atau tumbuhan pengganggu di sekitar tanaman. Nah, misalnya rumput liar itu dicabut. Penyiangan dilakukan agar pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak terganggu, ya. Maksudnya tanaman utamanya agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Misalnya kalian menanam bunga matahari. Nah, kalau disiangi, rumput liarnya dicabut, nanti bunga mataharinya akan tumbuh dengan baik. Itu ya, dengan penyiangan. Lalu dengan cara penanganan hama. Nah, ini penanganan hama, ada banyak sekali hama-hama pada tanaman
yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hama pada tanaman harus diatasi. Misalnya dengan cara penyemprotan obat pembasmi hama. Itu ya dilakukan agar hama-hamanya hilang. Contoh hama tanaman itu misalnya ulat daun, itu hama. Akan merusak tanaman itu. Lalu ada juga lalat buah juga merusak tanaman. Ada juga kutu putih. Nah, yang kutu putih pada daun biasanya bisa kita lihat itu. Itu ya contoh hama. Selain itu, pada tanaman-tanaman tertentu juga ada cara perawatannya. Misalnya pada hutan bakau. Nah, pada hutan bakau itu bisa kita lihat caranya. Ada sedikit berbeda untuk hutan bakau ya. Misalnya dengan cara penyulaman. Nah, kalau di hutan bakau itu dilakukan dengan cara penyulaman. Penyulaman tujuannya dilakukan dengan cara mengganti tanaman yang sudah mati, tumbuhan bakau yang sudah mati dengan tumbuhan bakau yang seumur. Nah, itu tujuannya agar hutan bakau tumbuh secara rata, sama. Tumbuh sama nanti ya. Misalnya lagi di tanaman sirih, kalau tanaman sirih yang ditanam di tanah, itu juga mengganti kayu penyangga secara teratur, itu ya. Karena tanaman sirih itu merupakan tanaman yang merambat. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, tanaman sirih itu akan menjadi lebih atau semakin besar. Jadi kayu penyangganya harus diganti. Itu ya cara merawat tanaman. Nah, ini mengganti media tanam secara teratur juga yang ditanam dalam pot. Kalau tanamannya sudah semakin besar, itu potnya diganti. Diganti dengan pot yang lebih bagaimana? Ya tentunya yang lebih besar, jangan malah yang lebih kecil. Itu ya, makanya harus diganti dengan pot yang lebih besar. Nih, pada tanaman yang ditanam pada media tanam harus diganti secara teratur seiring bertambahnya ukuran tanaman. Itu ya untuk bahasa Indonesia, cara merawat tanaman. Cara merawat tanaman itu juga kalian bisa ketahui dari wawancara. Nah, wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara itu adalah mencari informasi kegiatan tanya jawab dengan narasumber. Dengan narasumber, gitu ya. Nih, dengan narasumber untuk memperoleh suatu informasi. Ya, contohnya informasi cara merawat tanaman tadi. Saat melakukan wawancara, pewawancara, orang yang akan melakukan wawancara itu akan bertanya kepada narasumber menggunakan kata-kata tanya sebagai berikut. Nah, membuat kalimat tanya harus ada kata tanyanya. Misalnya kata tanya apa? Nah, digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, perbuatan, atau segala sesuatu yang terkait pokok bahasan. Contoh, apa nama tanaman bunga di halaman rumahmu? Itu ya, contoh pertanyaan dengan kata tanya apa. Lalu dengan kata tanya siapa? Siapa ini digunakan untuk menanyakan orang. Untuk menanyakan orang. Contoh, siapa yang menanam tanaman bunga tersebut? Itu contohnya. Lalu dengan kata tanya kapan. Tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Misalnya, kapan kamu menyiram tanaman bunga tersebut? Ini menanyakan waktu.
Lalu dengan kata tanya di mana? Kalau kata tanya di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat. Untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana kamu menanam tanaman bunga tersebut? Itu kan menanyakan tempat ya. Lalu kata tanya mengapa. Nah, ini mengapa. Kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Nih, contohnya, mengapa kamu memilih tanaman bunga tersebut untuk ditanam? Nih, menanyakan alasan. Itu ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Juga sudah ada wawancara kalian dengan orang tua kalian, sudah dikerjakan tentunya ya di buku tugasnya. Nah, lalu nih saat melakukan wawancara akan ini ada kata tanya satu lagi. Lewat ya. Bagaimana? Nih, kalau bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Cara atau proses. Contohnya, bagaimana cara merawat tanaman bunga tersebut? Nih, untuk menanyakan cara. Itu ya. Sekarang untuk pembelajaran matematikanya. Ini untuk pembelajaran matematika. Pada pembelajaran matematika, kita mempelajari tentang penjumlahan menggunakan garis bilangan. Ini menggunakan garis bilangan. Tahu ya garis bilangan itu apa? Nah, garis bilangan adalah garis yang telah dilengkapi bilangan. Nih, contohnya seperti ini, garis bilangan. Dibuat garis dulu, lalu dibuat jarak antar bilangannya. Jarak antar bilangan itu Itu Pak Oki. Oki. Mana Pak Oki? Halo. Maaf tadi ada gangguan di internetnya ya. Ada gangguan pada internet. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ada glitch. Sudah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Sebentar. Senang pagi. Senang pagi di garis tengah ini. Sudah. Yang terbelah nulis. Halo. Sudah masuk semua ya? Kita lanjutkan sekarang, kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Kita lanjutkan pembelajarannya. Tadi sudah sampai garis bilangan ya? Sudah mendengar semua? Sudah. Sudah mendengar semua ya? Tubuh sehat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sudah lihat semua di layarnya? Lihat ya, lihat semua ya. Nah, ini garis bilangan. Garis bilangan itu telah dilengkapi dengan bilangan. Nanti untuk tugas matematikanya, kalian bisa menggunakan buku kotak-kotak agar jarak antar bilangan itu bisa dilakukan, bisa Kerjakan sama. di buku kotak-kotak aja Pak Oki. Gimana, Catherine? Dikerjakan di buku kotak-kotak aja. Ya, di buku kotak-kotak aja. Nanti kan bisa jarak antar bilangannya bisa sama. Ya, kotak nanti. Menolong yang satu. Nih, pada garis bilangan, ini penjumlahan dengan garis bilangan ya. Bilangannya, oh ini tentang garis bilangan dulu. Nah, bilangan yang letaknya semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Yang lainnya nggak masuk. Siapa yang nggak masuk ini? Belum masuk ini.
Sudah masuk semua? Rio. Mama, Valentina. Dah, sekarang kita lanjutkan dulu. Bilangan yang letaknya semakin ke kiri, itu nilainya akan semakin kecil. Itu ya untuk garis bilangan. Nih, untuk penjumlahan bilangan dengan garis bilangan. Misalnya 6 ditambah 8. Ini langkah-langkahnya. Nah, ini ya, seperti ini bentuknya. Dari bilangan 0 ke kanan 6 langkah sampai bilangan 6. Tuh. Lalu ditambah 8. Ditambah 8 berarti dari bilangan 6 ini ke kanan 8 langkah. Nah, nanti akan sampai pada bilangan 14. Nah, untuk hasilnya ini dari 0 sampai bilangan 14. Itu untuk garis untuk hasilnya ya. Nih caranya. Dari bilangan 0 bergerak ke kanan 6 langkah. Dari bilangan 6 dilanjutkan ke kanan 8 langkah. Hasil penjumlahan ditunjukkan anak panah dari 0 ke 14. Itu untuk hasilnya. Seperti itu ya. Bisa ya? Paham ya? Untuk penjumlahan menggunakan garis bilangan. Di 6 ditambah 8 itu sama dengan 14. Lalu untuk SBDP kita telah mempelajari tentang gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu merupakan gambar yang dibuat dengan teknik hias. Membuat karya dekoratif menggunakan unsur rupa. Gambar dekoratif dibuat dengan teknik menghias. Nah, ini ada banyak unsur rupanya nanti. Gambar dekoratif juga dibuat menggunakan unsur rupa. Unsur-unsur rupa itu dapat digunakan yaitu titik dan garis. Nah, pada tema 1 kalian sudah mempelajari macam-macam titik. Ada titik yang kecil, ada titik besar, titik kecil yang berkumpul, seperti itu. Lalu untuk garis juga ada macam-macamnya. Misalnya garis lurus. Lalu ada garis zigzag. Ini. Lalu ada garis spiral, seperti ini, garis spiral. Lalu ada juga garis lengkung. Nah, ada garis lengkung. Nah, ada juga garis gelombang. Itu ya, garis gelombang. Sebelum membuat gambar dekoratif, buatlah rancangan karya terlebih dahulu. Rancangan karya merupakan gambaran karya yang akan dibuat. Rancangan karya dibuat menggunakan pensil dan penghapus pada kertas gambar. Contoh rancangan karya seperti ini. Ini contoh rancangan karya. Lalu gambar dekoratif. Nah, setelah rancangan karya dibuat, barulah kita membuat gambar dekoratif. Ini langkah-langkahnya. Menyiapkan alat. Alatnya itu adalah pensil, penghapus, penggaris, pensil warna. Lalu ada media. Medianya itu adalah kertas gambar. Dan rancangan karya yang sudah dibuat tadi. Lalu langkah kedua, itu membuat garis tepi. Harus membuat garis tepi dulu. Lalu dibuat juga langkah berikutnya membuat gambar sesuai rancangan. Lalu kita juga menghias gambar menggunakan unsur titik dan garis. Harus ada unsur titik dan garisnya. Ini seperti yang pada bunganya itu ada unsur titik dan garisnya di sana. Lalu gambar dekoratif sudah jadi. Nanti kalian kan sudah menggambar ya. Tugasnya sudah menggambar gambar dekoratif bentuk bunga mawar. Besok harus dikumpulkan. Sudah selesai tentunya ya. Besok dikumpulkan. Lalu untuk PJOK. PJOK itu melakukan kombinasi gerak meliuk dan mengayun. Ini contoh gerak meliuk dan mengayun. Ada beberapa contoh kombinasi gerak mengayun dan meliuk.
mengayun dan memutar. Mengayun dan memutar, bukan meliuk ya, mengayun dan memutar. Nah, seperti ini. Kombinasi gerak mengayun dan memutar menggunakan satu tangan. Nih. Cara-caranya seperti berikut. Tangan kiri di samping badan, lalu diayunkan tangan kanan ke kanan. Kemudian putar tangan kanan ke depan. Putaran dimulai dari bawah, belakang, atas, depan, dan kembali ke bawah. Lakukan dengan arah sebaliknya. Setelah itu ganti dengan tangan kiri. Itu ya. Berikut juga ada contoh gerak kombinasi mengayun dan memutar menggunakan dua tangan. Nah, seperti ini gambarnya. Caranya seperti berikut. Ayunkan kedua tangan ke depan. Lalu ayunan dimulai dari bawah, kemudian putar kedua tangan ke depan. Putaran dilakukan dari bawah, belakang, atas, depan, dan kembali ke bawah. Lakukan gerakan ke arah sebaliknya. Itu ya, cara melakukannya. Berikut juga kombinasi gerak mengayun dan memutar menggunakan dua tangan ke kanan dan ke kiri. Cara melakukannya. Sikap awal dilakukan dengan berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu. Pandangan lurus ke depan. Mengayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri. Dimulai dari depan badan. Kemudian lakukan gerakan memutar kedua tangan. Putaran dilakukan dari depan badan, ke kanan, ke atas, ke kiri, dan ke bawah. Lakukan gerak putaran ke arah sebaliknya. Itu cara melakukannya ya. Cara melakukannya itu ya untuk pembelajaran tematik kali ini. Ingat tugas-tugas yang sudah diberikan pada pembelajaran itu harus dikerjakan dengan baik. Nah, besok sudah dikumpulkan lagi tugas-tugasnya. Besok dikumpulkan tugas-tugas tematik tersebut. Ya. Kalau ada yang belum dikerjakan, segera dikerjakan. Karena itu akan masuk daftar nilai. Masuk daftar nilai itu nanti. Ini nanti kalau misalnya pembelajaran ini mati Zoom-nya, nanti Pak Oki ulang lagi, kirim linknya ya. Nanti Pak Oki kirim lagi linknya. Bentar, nanti kita untuk link berikutnya itu pembelajaran bahasa Jawa. Ya. Ini hari ini kan tematik dan bahasa Jawa pelajarannya. Untuk bahasa Jawa kita belajar melalui Zoom. Kapan Pak Oki? Nah, ya sekarang habis ini.